Kalau aku bikin kue ini sih nggak perlu nunggu lebaran ya guys, karena anak-anak itu pada suka banget sama kue yang satu ini. Kalau aku yang bikin nggak perlu pakai mixer lagi ya, cukup diaduk-aduk aja, hasilnya enak, cantik banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita siapkan bahan keringnya terlebih dahulu, kita ayak 400 gram tepung terigu, kita ayak supaya adonannya nanti nggak bergerindil ya guys. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, tambahkan juga 1 sendok teh baking powder. Lanjut, bahan kering kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata kayak gini, langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu ya guys. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan margarin sebanyak 250 gram. Lalu kita tambahkan juga gula halus 130 gram. Gula halusnya ini kita ayak ya guys, supaya gulanya nggak ada yang menggumpal. Kalau mau menggunakan gula pasir juga boleh ya, gulanya bisa kita blender terlebih dahulu. Tambahkan juga gula palem sebanyak 130 gram. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Lanjut adonannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Nggak perlu sampai mengembang banget ya guys. Pokoknya asal semua tercampur merata dan gulanya larut. Nah kayak gini aja udah cukup ya. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita tambahkan bahan keringnya. Ini kita masukkan semua untuk bahan keringnya. Dan ini lanjut kita aduk. Aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, hasil adonannya seperti ini ya. Jadi ini kalau diaduk lumayan berat ya. Lanjut kita tambahkan choco chip sekitar 250 sampai 300 gram. Setelah itu kita aduk kembali hingga merata. Nah, hasil adonannya kayak gini ya guys. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Setelah itu kita rapikan. Nah, ini adonannya udah aku masukkan dalam plastik segitiga semua ya guys. Lanjut kita gunting ujung plastiknya. Potong ujung plastiknya agak lebar ya guys, biar adonannya ini lebih mudah disemprotkan. Nah, ini siap untuk kita bentuk. Untuk membentuknya tinggal kita semprotkan aja adonan ke dalam loyang, jangan terlalu kecil banget ya dan juga jangan terlalu besar. Kita semprotkan seperti ini kita kasih jarak ya, karena nanti ketika dipanggang ini hasilnya akan sedikit mengembang ya. Ini kita semprotkan adonannya hingga selesai ya. Untuk loyang ovennya bisa sedikit diolesi dengan margarin biar gampang melepaskan cookiesnya nanti ya guys. Atau kalian juga bisa menggunakan loyang yang dialasi dengan baking paper kayak gini. Nah kalau udah selesai dituang seperti ini, lanjut kita panggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven listrik sekitar 10 menit. Kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama kurang lebih 15-20 menit atau hingga matang ya. Kalian juga bisa menggunakan oven tangkring ya guys. Jika menggunakan oven tangkring, gunakan api kecil aja ya. Nah, setelah 20 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang. Kemudian kita keluarkan cookies dari dalam oven ya. Lalu kita lanjutkan mengoven hingga selesai. Saat memanggang ini hati-hati gosong ya guys, karena warnanya coklat jadi rawan banget dan nggak kelihatan antara gosong dan matangnya gitu. Saat cookiesnya baru mateng atau masih panas, tekstur cookiesnya itu lembek ya guys. Jadi jika ditekan-tekan kayak gini itu masih ada tekstur lembeknya. Jadi jangan khawatir karena nanti kalau udah dingin cookiesnya akan mengeras dengan sendirinya. Dan saat masih panas jangan langsung dilepas dari loyang ya guys, karena cookiesnya masih lembek dan masih mudah rusak. Nah kalau cookiesnya udah benar-benar dingin kayak gini, kita tinggal lepaskan aja dari loyang kayak gini ya. Nah ini dia hasilnya yang udah matang. Hasilnya banyak banget ya guys. Ini renyah, enak banget, cocok untuk sajian saat lebaran nanti atau buat ide jualan kalian. Rasanya tuh renyah, manis, nyoklat banget dan juga awet berbulan-bulan ya. Langsung aja kalau udah dingin semua, ini kita kemas ke dalam toples ya. Dan ini dia hasilnya, jadi 5 toples ukuran 400 gram. Ini hasilnya beneran enak deh. Kalian harus cobain di rumah ya. Selamat mencoba.